Wow, saya sungguh bersyukur saya dapat kesempatan lagi untuk bisa berbicara, membagikan sesuatu. Tuhan sudah memberikan banyak sesuatu buat kita. Kalau kita nggak bagiin, rasanya gimana gitu ya? Kayak ada banyak banget firman yang Tuhan benar-benar mau itu dikerjakan dalam kehidupan kita. Dan biar pagi ini juga saya membagikan sesuatu yang Tuhan beberapa bulan belakangan ini Tuhan benar-benar kuatkan melalui firman ini. Dan kita mau membacakan dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Saya akan bacakan. Mungkin agak panjang jadi kita bisa sambil bersabar gitu ya membaca satu demi satu. Bisa dibukakan. Oke. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Kita baca dari ayat 18. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berikutnya, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Berikutnya, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Berikutnya, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Yang berikutnya, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dan setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Berikutnya, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Katakan amin. Haleluya. Saya akan coba bagikan ini ya, kita akan bagi dalam 4 bagian. Bisa dibantu slide-nya Bapak Ari? Ya. Bagian pertama kita bisa baca ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Wah, saya waktu mendengar firman ini ya, saya selalu senang gitu kalau suatu hal yang mau saya bagikan semua dimulai dari kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Sifat yang paling Tuhan benar-benar tunjukkan kasih itu kasih yang Tuhan berikan buat kita itu yang sungguh-sungguh bisa mengubahkan kita. Makanya di sini Tuhan bilang, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan sungguh-sungguh menanti-nantikan gitu. Ia hendak bangkit. Dia mau bangkit, dia mau keluar dari tahtanya gitu. Dia mau sungguh-sungguh mau terus tunjukin gitu kan kasih sayangnya kepada kita. Ya, Tuhan sungguh-sungguh ingin hendak menyayangi kamu. Dari konteks ayat ini kita tahu ya gimana waktu bangsa Israel yang waktu itu benar-benar mereka hidupnya tidak benar. Dikatakan di ayat sebelumnya mereka pergi ke Mesir. Mereka menggantungkan kehidupan mereka kepada Mesir. Terus mereka jadi pemberontak, mereka menyembah patung-patung,
wah luar biasa bobrok sekali waktu itu. Tapi di sini Tuhan tetap gemes gitu kan sama bangsa Israel. Dia mau tunjukin kasih sayangnya. Dia gak berhenti gitu. Dia menanti-nantikan saat yang tepat gitu. Saat yang tepat dia benar-benar pengen menjamah dengan kasihnya buat kita. Dan Tuhan ajarkan kepada saya, kapan sih ya kan Tuhan dia mau sungguh-sungguh menunjukkan kasih sayang kepada kita karena dia tahu kita sebagai manusia gitu. Kita sebagai manusia yang kalau hidupnya tidak sama Tuhan, dia akan tahu kehidupan kita bisa sampai di titik di mana kita benar-benar gak bisa apa-apa. Kita gak tahu kita mau ngapain. Kita benar-benar merasa, Tuhan, gimana Tuhan ini sesek sekali rasanya. Tuhan tahu banget gitu kan, Tuhan ngerti banget di mana kalau kita benar-benar keadaan kita tuh terpuruk sekali. Ya. Tuhan ngelihat kita, kayaknya pikirannya banyak khawatir mulu. Gitu. Ya. Makanya disitulah Tuhan mau ajarin kita ya. Benar-benar kalau kita mau sungguh-sungguh mau buka hati, yuk kita buka hati gitu. Kalau biar kasihnya Tuhan menjamah kita, karena kita tahu kita nggak akan kesepian. Kita tidak akan terus merasa sendirian terus. Kita percaya ada Tuhan yang menolong kita, ya. Makanya saya selalu suka banget kalau membagikan sesuatu. Semua dimulai dengan kasih. Hidup kita tuh harus penuh dengan kasih mula-mula terlebih dahulu. Ya, kita ambil sikap gitu hati kita untuk buka hati. Ya, Tuhan sini juga bilang sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dia juga adil gitu. Dia tahu, dia mau terus tunjukin. Tapi kalau dari kita mau nggak ambil keputusan untuk kita juga menanti-nantikan Dia gitu. Makanya di sini dikatakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, karena dia akan dapat kekuatan. Ya, amin. Kalau Tuhan menanti-nantikan dia, kita juga menanti-nantikan Tuhan gitu kan. Wow, luar biasa. Gak ada yang mustahil kalau kasihnya itu terus bisa memenuhi kita, mengubahkan kita. Ya. Yuk kita ambil keputusan. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerasain kesepian, merasa terpuruk, yuk kita lihat Tuhan gak pernah ninggalin kita. Ya, Tuhan gak pernah mau biarin kita. Yuk kita beri tepuk tangan buat Yesus. Sungguh, ini juga yang benar-benar waktu saya dapati ya. Waktu saya mengerti kalau Tuhan benar-benar penuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih mula-mula itu benar-benar Tuhan tarik kita. Itu awalnya di mana Tuhan mau kita ke next level berikutnya. Tuhan mau ngajarin kita. Tuhan gak mau kita terpuruk sampai selama-lamanya. Ya. Di sini dikatakan juga, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Ya, kita sebagai manusia pasti menangis. Tuhan lihat waktu kita menangis, Tuhan gak mau. Tuhan sendiri yang, firman Tuhan sendiri yang bilang, engkau tidak akan terus menangis. Ya. Ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan rencanakan. Kita percaya rancangan Tuhan sungguh terjadi buat kita. Ya, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Ya, apabila engkau berseru-seru, ya, pada saat Ia mendengar teriakmu. Ya, pasti kita selalu ada jeritan hati ya, sampai teriak. Masa Tuhan gak jawab sih gitu kan? Kalau kita sungguh-sungguh, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya percaya itu orang-orang yang benar-benar mau berbalik kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh gak mau meninggalkan kehidupan yang lama.
Dia sungguh-sungguh mau terima kasihnya Tuhan. Ya, sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, nggak ada motivasi yang lain. Makanya di sini dikatakan sekali lagi, berbahagialah orang yang menantikan Dia. Yuk kita ambil keputusan. Kalau kita buka hati, pasti nggak ada yang semoga namanya ya. Kalau kita nantikan Tuhan, itu pasti Tuhan akan tolong. Tuhan pasti akan jawab. Amin. Yes. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu. Sungguh tiada pernah ada kasih di dunia yang sanggup Tuhan, sanggup menerimaku, menerima diriku apa adanya selain Kamu, Yesus. Katakan, yes. Sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu, Yesus. Yes. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Yes. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Baik ini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Wow. Gak ada kasih yang lain yang sanggup ya, Bapak Saudara, yang benar-benar menerima kita apa adanya dari awal, dari keterpurukan kita, dari waktu di saat-saat kita sungguh-sungguh rendah sekali. Tuhan gak lihat masa lalu kita. Tuhan gak mau lihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita berikutnya. Tuhan mau lihat masa depan kita. Ya, Tuhan mau melihat masa depan kita terus dalam rencana Tuhan. Yes. Saya bersyukur kemarin sungguh luar biasa. Worship night yang diadakan Sabtu tadi malam. Sungguh kita bisa apresiasi ya, kita bertepuk tangan untuk teman-teman youth kita yang sudah melayani dengan luar biasa. Ya, mereka sungguh-sungguh memimpin pujian penyembahan dengan luar biasa. Dan selama penyembahan, wow, itu selalu berbicara soal kasih Tuhan. Ya, kasih Dia yang tidak duanya, kasih Dia yang sungguh-sungguh nyata buat kita. Saya bersyukur kita terus bisa dikuatkan dengan nyanyian-nyanyian seperti itu ya. Karena kita terus diingatkan, ya Tuhan gak mau ninggalin kita, Tuhan mau terus bersama dengan kita. Ya. Dan Daud juga ngerti, ya.
Ada di ayatnya, salah satu ayat Mazmur yang Daud katakan, ya, hear my voice in accordance to your love. Ya, dia mau mendengarkan suara kita. Karena Tuhan penuh kasih gitu. Ya. Itu yang Daud terus pegang. Dia nggak akan Tuhan pasti ya, mau mendengarkan suruhan kita kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan yang mampu ya, ubahkan kita dengan kasih-Nya. Tuhan yang mampu sanggup terima kita ya, dengan kasih-Nya. Ya, sekali lagi, yuk kita ambil keputusan, kita buka hati. Kita percaya kita tidak akan terpuruk selamanya. Amin. Amin. Biar Tuhan yang sungguh-sungguh menjamah kita. Oke, kita akan ke bagian kedua. Next slide. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ya, ini berikutnya waktu kita sudah dipenuhi dengan kasih mula-mula gitu ya. Kita sudah terima kasih Tuhan. Tuhan mau, ya udah Tuhan nggak mau kita dibiarin begitu aja gitu. Ada hal berikutnya harus kita lakukan, ya. Ini dimana kita harus siap jadi murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman, kita mentaati firman Tuhan. Ya, sini dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kita coba buka. Bisa minta tolong Mazmur 119 ayat 88. Ya, kita akan baca ayat ini juga. Ya. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Ya, sini juga Daud mengerti. Ya, dengan kasih setia Tuhan, itu kita akan dihidupkan, kita akan disegarkan. Kita akan ditolong. Untuk apa? Supaya kita berpegang gitu kan. Kita berpegang dengan ajarannya, kita berpegang dengan peringatannya. Itu yang Tuhan pengen gitu kan. Bukan kita cuma hidup, ya udah hidup sambil lalu gitu. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk melatih firman Tuhan. Tuhan sudah tarik kita gitu kan. Tarik dari kegelapan. Dengan penuh kasih Tuhan mau bawa kita keluar. Dan di situ Tuhan mau mengajar kita, ya. Bisa balik lagi ke slide, Bapak Ari. Dan sini dikatakan ya, bagaimana Tuhan mengajar kita gitu kan. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Ya. Tuhan mengajar kita dengan kita melihat dan kita mendengar. Ya, Tuhan dalam sepanjang hidup kita kalau kita mau setia diajar Tuhan, pasti kita akan lihat pekerjaan tangan Tuhan luar biasa. Ya, waktu kita berjalan sama Tuhan, kita akan lihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Di situ kita akan terus lihat, oh kita belajar, oh kita ngerti gitu, oh iya Tuhan ya. Kalau kita terpuruk gitu kan, kalau kita mau merasakan kasih Tuhan, benar-benar kita mau merasakan kebaikan Tuhan, gimana caranya kalau kita tidak terpuruk terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau semua hal baik-baik aja, ya mungkin kita nggak merasa itu kasihnya Tuhan gitu. Benar ya? Dan sini Tuhan katakan, kamu akan terus melihat Dia, kau akan mendengar Dia dari belakangmu. Dan saya percaya cara paling terbaik untuk mendengar suara Tuhan yaitu baca firman Tuhan. Ya, kita baca Alkitab. Ini terus akan selalu diingatkan ya buat kita semua. Yuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya, melalui ucapannya. Ya. Bisa dibukakan Ulangan 8 ayat 3, kita mau baca lagi.
Ulangan 8 ayat 3. Dan saya sungguh bersyukur, ini ayat yang saya dapatkan tadi pagi dari Om Jerry. Oh, Om Jerry tiba-tiba pagi ini ya, benar-benar pagi ini saya lihat, wah ini cocok sekali ya dengan firman. Gak ada yang kebetulan gitu. Tuhan mau sama-sama mau ngajarin kita. Ya. Jadi yang merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita lihat ya, coba kita, ada yang menarik dari ayat, baik lagi ke slide, Bapak Ari. Nah kita bisa lihat ya, ada firman Tuhan berkata begini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ya. Tadi di Ulangan 8 ayat 3 dikatakan, Tuhan memberikan engkau lapar, hanya makan mana saja, makannya mungkin serba dikit, makannya mungkin tidak mewah, tidak melimpah gitu ya. Tapi justru di sini hebatnya Tuhan. Karena cara yang tepat untuk orang mau belajar, itu saat tidak punya apa-apa. Ya, waktu dia tidak merasa punya segalanya, benar ya? Yang benar-benar hatinya tuh lembut, bisa dibentuk kayak bejana, benar ya? Makanya Tuhan ajarin dari ayat tadi, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari ucapan Tuhan. Kita coba baca, maaf ya Bapak Ari ini bolak-balik. Kita balik lagi ke ulangan yang tadi, Ulangan 8. Ayat 4-nya. Ayat yang keempat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dan tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang berikutnya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yang berikutnya next. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Wah, ini yang mau Tuhan, yang Tuhan mau buat kehidupan kita ya. Ya kita hidup sesuai hukumnya. Ya Tuhan mau kita terus berpegang sama perintahnya. Ya. Makanya Tuhan mau terus ajarin kita. Kalau kita terus setia berjalan sama Tuhan, yuk pasti lama-lama kesukaan kita tuh adalah mentaati firman Tuhan. Kesukaan kita, kegemaran kita itu untuk kita mau mentaati perintah-perintahnya. Ya. Dan saya mau ajak baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. Ayat 5, 1 Yohanes 2 ayat 5. Tadi pas juga sih ayatnya. Ya ini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Next. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Di ayat 5 tadi dikatakan, sungguh sempurna kasih Allah. Ya, kita sudah terima kasih Tuhan. Ayo biar kita sempurna kasih Allah dalam kita. Yuk kita taati firman Tuhan. Gak mudah, pasti gak mudah. Justru karena belajar itu prosesnya pasti panjang. Ya, pasti ada proses, pasti akan terus belajar setiap hari. Tapi di situ yang Tuhan mau buat kita terus belajar. Amin Bapak Saudara. Yes. Dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Ya,
Dan ini kita masuk ke bagian ketiga. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ya, ini Tuhan yang mau juga buat kita. Di sini Tuhan ajarin, ya kita hidup, kalau kita mau terus setia sama Tuhan, yuk kita pasti akan ikuti perintahnya Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti nggak mau kalau kita hidup dalam dosa. Ya, di sini dikatakan patung-patung, Tuhan nggak mau ada Allah lain, patung-patung yang disembah selain Dia. Ya, ini banyak berbicara di konteks zaman sekarang. Ya, banyak hal-hal yang sungguh bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yang hal-hal yang membuat kita jadi mementingkan hal lain daripada Tuhan. Ya, betul. Dan di sini Tuhan ajarin, Tuhan gak mau kalau kita hidup itu gak sama Tuhan. Gitu. Harusnya orang Kristen, ketakutan orang Kristen terbesar adalah saat dia berdosa adalah waktu kehidupan dia ditinggalkan Tuhan. Ya, harusnya orang Kristen tuh sangat takut kalau hidupnya gak sama Tuhan lagi gitu. Makanya Tuhan mau terus ajarin, kita mau taati firman-Nya, kita pasti akan menjauh dari dosa. Waktu apa yang dibagikan Pagem tadi malam juga di acara worship night itu. Ya, roh dan daging itu tidak bisa menyatu, tidak bisa bersama-sama. Hal yang benar, hal yang tidak benar itu tidak bisa bersama-sama. Kalau kita mau menjauh dari hal yang tidak benar, ya kita harus mendekat ke hal yang benar. Kita harus melekat sama Tuhan, gitu ya. Ya, kalau kita mau hidup kudus, ya kita harus melekat sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu adalah kudus. Makanya kita harus terus, kalau mau diajar sama Tuhan, untuk melekat sama Tuhan, yuk kita mau gitu, berjalan sama Dia. Kita mau nyanyikan Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sekali katakan, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sekali katakan, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, holy, holy are you, Lord. Gathered and
Ya kita gak mau nyanyiin lagu ini cuma sekedar nyanyi gitu kan. Tapi ini sungguh-sungguh kita mengerti Tuhan tuh kudus. Ya. Tuhan tuh benar-benar kudus. Kalau kita sungguh-sungguh melekat sama Dia, ya kita percaya. Kita gak akan jadi suka sama dosa. Kita jadi jijik sama patung-patung yang bikin kita semakin jauh dari Tuhan. Ya, yuk kita terus ambil keputusan untuk kita mau hidup kudus. Kita mau setia waktu kita sudah terima kasih Tuhan. Ya, kita terus setia aja belajar sama Tuhan. Terus setia, Tuhan pasti akan perlihatkan cara-cara Tuhan yang ajaib. Ya, untuk kita semakin ngerti, kita semakin tahu bagaimana kita menjalankan hidup kita sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Dan kesukaan kita itu adalah untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Dan kita akan ke bagian yang terakhir. Ya, ini juga dahsyat ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Wow. Pada akhirnya kita akan berjalan keluar ya di dalam pekerjaan kita, sekolah kita. Ini yang Tuhan pengen gitu kan. Setiap benih apapun yang kita taburkan, Tuhan pasti sertai. Ya. Tuhan pasti berikan hujan. Benihnya tuh gak akan sia-sia. Ya. Tapi kalau kita mau awalnya kita mau terima kasih Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita mau belajar sama Tuhan. Dan kita mau hidup meninggalkan dosa. Kita tidak dikuasai dosa. Tuhan pasti akan terus sertai kita. Di sini firman Tuhan sudah kasih. Mau ajar kita. Ya. Tuhan akan memberi hujan. Memberikan hujan bagi benih yang kita taburkan. Lalu yang kedua, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campur yang sedap. Ya. Ini berbicara Tuhan akan terus pelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu tidak akan berhenti buat kita. Kalau kita terus setia sama Tuhan. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Ya. Tuhan akan terus berikan penjagaan, perlindungan dari semua mara bahaya, dari malapetaka. Itu Tuhan yang kerjakan. Ya kalau kita terus setia sama Tuhan, kita terus melekat sama Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Tuhan akan terus lihatkan mujizat Tuhan. Ya, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan pasti akan kerjakan. Ya, Tuhan pasti akan perlihatkan hal-hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan, yang tersembunyi. Pasti akan Tuhan bukakan. Ya, kalau kita mau terus hidup melekat sama Tuhan. Dan yang menarik dari sini, yang menjadi perhatian dari saya juga, Tuhan akan memberi hujan bagi benih. Ayo kita hari-hari ini, ya, kalau kita sudah di dalam gereja, kita sudah terima kasih Tuhan, kita mau siap untuk jadi murid Tuhan. Waktu kita keluar, ayo kita siap kasih benih, ya. Kita kasih benih apapun dari perkataan kita, ya, dari pekerjaan kita, mungkin apapun itu yang bisa kita berikan buat orang-orang. Banyak orang yang ingin merasakan buah dari benih itu. Makanya itu dimulai dari kita terlebih dahulu. Ya, Tuhan sudah pilih kita. Ya, Tuhan sudah mau sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mau ngajar kita. Tuhan mau ajar kita untuk melakukan perintah-Nya. Dan Tuhan ajar kita untuk kita semakin hidup jauh dari dosa. Tidak di bawah kuasa dosa. Dan percaya
apapun benih yang kita taburkan, pasti Tuhan akan beri hujan dan tumbuh subur. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, Bapak Saudara, jadi inti dari firman ini adalah, ayo kita jangan hidup seperti orang biasa-biasa aja, tapi kita harus hidup sebagai pilihan orang-orang pilihan Tuhan. Ya, yang mau Tuhan pakai untuk kita tabur benih. Saat-saat ini bangsa kita benar-benar butuh tabur benih yang baik, yang benar. Ya, kita doa buat bangsa kita. Ya, waktu tadi malam ada acara, yuk kita datang, kita sama-sama dipersiapkan, kita puji sembah Tuhan, biar kita terus dilawat sama Tuhan, supaya kita waktu keluar, kita benar-benar dipakai sama Tuhan. Ya. Haleluya. Saya mau mengajak tim PPW. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan, ajar aku, Yesus Tuhan. Saya selesai sampai di sini, tapi biar Tuhan terus ingatkan kita ya. Yuk kita mau diajar sama Tuhan, buat kita bisa jalan di dalam terangnya Tuhan. Ya. Kita tetap teguh untuk kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih setiap langkah-langkah yang Kau sertai Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar Bapa kami mau terus semakin melekat kepadamu. Tuhan kami mau semakin Tuhan bersekutu dengan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Biar Bapa rancangan-Mu yang terjadi buat kami Tuhan. Yaitu biar kami dipanggil keluar Bapa.
untuk menabur benih yang baik, yang benar Tuhan. Dan biar Engkau terus yang menyertai kami Tuhan dengan hujan-Mu. Engkau yang buat Tuhan bertumbuh subur, sehingga buah-buah itu banyak dirasakan orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar kami sepanjang hidup kami. Biar kami terus mau hidup sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Dan tidak yang mustahil Engkau akan kerjakan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku.